Pernah nggak sih gara-gara emosi saat trading, nggak pakai emosi akhirnya loss bertubi-tubi. Kadang juga kalau sudah loss bertubi-tubi, emosinya muncul, akhirnya apa? Akhirnya bukan mengembalikan atau merecovery loss tersebut, malah semakin dalam lossnya. Mungkin teman-teman sering terjadi hal ini, makanya saya bikin video kali ini di mana temanya adalah emotionless atau trading tanpa emosi menggunakan auto buy dan auto sell. Penasaran bagaimana videonya? Yuk kita simak baik-baik kali ini. Semangat pagi teman-teman, ketemu lagi bersama Dian Akbar. Di video kali ini saya akan coba untuk men-share bagaimana sih jurus supaya trading itu tanpa emosi. Jadi kadang kita suka bingung ya atau misalkan suka emosi gitu ketika misalkan kita loss gitu ya terus aduh saya loss nih gede pengen nih membalas apa yang loss kemarin. Nah, itu bahaya banget. Bahaya banget. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah punya mindset atau pikiran seperti itu, menurut saya langsung stop. Kalau bisa langsung teman-teman uninstall aja semuanya, rehat dulu, bebasin pikiran dulu, belajar lagi, eh, berubah mindset lagi gitu. Jadi jangan sampai teman-teman itu menggunakan emosinya saat trading. Karena pengalaman saya pun juga, saya ketika awal-awal itu juga sama. Jadi kadang saya juga apa namanya di awal itu emosi nih, wah ini saham naik nih, ini saham udah naik nih bagus nih naik. Oh beli ah, ikut beli ah, mungkin bisa naik lagi. Akhirnya apa? Ternyata saya belinya di pucuk dan akhirnya saham itu turun turun dalam 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 yang akhirnya kita diam. Oh, oh, loss ya besar ya. Wah gimana gitu. Nah akhirnya di situ dari pengalaman itu saya nggak pernah lagi beli secara manual gitu ya. Jadi dari situ saya belajar lagi, analisa lagi dan akhirnya menemukan salah satu cara gitu buat saya yang saya enjoy itu menggunakan auto gitu. Jadi pembelian atau misalkan trading menggunakan auto ini membuat saya nyaman. Kenapa? Kadang saya itu tidak bisa mengendalikan emosi gitu. Kadang saya pun manusia biasa gitu ya yang ketika melihat saham yang naik cepat terus dia apa namanya tiba-tiba naik terus kita ikut-ikutan juga beli berharap naik lagi gitu ya apalagi kalau misalkan di saham gorengan gitu yang tiba-tiba saham itu langsung set naik terus kita beli taunya kita digeprek taunya kita diturunin gitu nah itulah yang membuat kalau misalkan tidak termanage gitu ya emosi itu tidak ada strategi untuk menghindari itu akhirnya gampang banget pensiun di market jadi supaya bisa terus lama di market bahkan bisa terus profit dia menggunakan auto buy dan auto sell. Kenapa? Karena eh, di trading ini yang kita kontrol adalah uang atau kita kontrol adalah aset kita. Jangan sampai aset kita ini tiba-tiba hilang, aset kita ini lenyap karena emosi yang tidak bisa kita kontrol. Bahkan ada teman salah satu mungkin ya, apa namanya, sobat saya juga yang pernah bilang, beliau sampai kehilangan satu motor, setara dengan satu motor Mio dalam 1 bulan. Sedih sih dengernya, sedih sih dengar cerita itu dan itu membuat saya jadi memotivasi membuat YouTube ini supaya apa? Supaya teman-teman yang lain tidak sebagai korban seperti teman saya itu. Jadi kenapa saya bikin YouTube ini, kenapa saya selalu share juga supaya teman-teman tidak terjerumus hal itu dan kita bisa survive di market. Caranya apa? Caranya buat teman-teman emosinya dikontrol dan tidak menggunakan emosi secara langsung. Jadi walaupun memang dalam prakteknya
saya pun juga kadang suka scalping-scalping gitu ya. Kadang ketika memang nggak lagi sibuk di kerjaan gitu ya, kadang oh ini bagus ya, kadang scalping scalping 10% 2%, tapi itu pun eh, persentase portofolionya tidak sebanyak yang saya pakai di swing gitu. Nah, kalau dengan modal yang besar gitu ya, modal yang cukup besar bagi saya, itu saya tidak pakai manual. Saya pakainya auto. Nah, kenapa sih kita menggunakan auto buy dan auto sell? Yang pertama, kita menghilangkan bias emosional dalam mengambil keputusan. Jadi, eh, di trading ini gitu ya, kalau misalkan kita nggak punya trading plan, melihat market tiba-tiba melihat saham bagus gitu ya, eh, saat itu saham itu lagi naik, oh kita ikut buy gitu. Padahal kita buy-nya itu di pucuk tanpa ada strategi, tanpa ada trading plan. Ujungnya saham itu koreksi, koreksi ke bawah, koreksi turun minus, dan akhirnya portofolio kita turun cukup banyak. Kita jual. Ternyata ketika kita jual, itu jadi naik. Akhirnya apa? Akhirnya psikologis kita kena dan akhirnya memunculkan emosi yang pengen masuk lagi. Ketika dia naik, kita beli. Ternyata saham itu ternyata sideways. Kita beli di resist, jualnya di support. Padahal harusnya terbalik. Kita beli di support, jual di resist, atau kita keep ketika saham itu tembus resistnya. Jadi dengan menggunakan metode auto ini, teman-teman bisa meningkatkan konsistensi dan disiplin dalam trading. Kenapa? Konsisten dan dalam disiplin. Jadi, ketika teman-teman menganalisa, teman-teman akan membuat trading plan. Nah, di trading e-plan itulah ketika kita punya trading plan, kita realisasikan trading plan ini menggunakan auto buy dan auto sell supaya emosinya tidak dipakai. Trading based on dari trading plan yang kita set up di awal. Bukan langsung buy, langsung sell, langsung beli full margin, langsung beli all in full margin tanpa ada perhitungan. Makanya di sini dengan trading auto ini bisa menaikkan portofolio khususnya pribadi saya dalam saya sendiri gitu. Jadi saya sudah buat trading plan-nya, kapan saya buy, kapan saya sell. Saya sudah buat trading plan-nya dan saya realisasikan trading plan saya menggunakan auto buy dan auto sell. Jadi memanfaatkan algoritma untuk eksekusi otomatis berdasarkan aturan yang jelas. Maksudnya kita bikin metode trading kita sendiri, kita punya metode trading kita sendiri, realisasikan metode itu dengan auto buy dan auto sell. Tidak semena-mena ini saham bagus, kata orang bagus, kita buka OLT, kita buka aplikasi langsung buy menurut orang dan ternyata itu salah. Karena apa? Karena emosi, karena pikiran dari orang. Jadi kita bisa lebih disiplin. Yang terakhir, yang selanjutnya itu menghindari over trading dan fear atau greed saat market open. Jadi kalau di portofolio atau di akun saya yang cukup besar, saya jarang banget buka aplikasi itu saat live. Jadi saya sukanya itu ketika marketnya tutup atau saat weekend gitu ya, atau misalkan malam-malam, atau saya biasanya sih subuh subuh gitu ya, mau berangkat kerja, saya lihat dulu, saya set up gitu ya. Kadang kalau misalnya teman-teman yang sudah join di grup itu, kadang suka dapat notifikasi itu jam 5 jam 4 gitu ya. Karena saya prepare di awal, prepare ketika market tutup. Jarang banget saya buka OLT yang besar itu ketika marketnya buka. Jadi menghindari banget yang namanya over trading. Kadang pernah pengalaman ketika awal-awal saya trading, saya bisa over trading bukan cuan yang didapat, tapi yang didapat adalah loss. Kenapa? Karena mungkin di awal di market buka itu bisa cuan gitu ya. Cuan nih.
jam 9, jam 10 saya trading, saya bisa cuan. Wah, udah deh, saya lanjut deh gitu ya. Saya lanjut cuannya, saya lanjut tradingnya, berharap bisa melipat gandakan cuan yang tadi. Ujungnya, kok loss, kok jadi habis cuan yang tadi pagi. Sorenya bukan dapet cuan, akhirnya sorenya malah loss gitu. Akhirnya lossnya itu bisa 2 kali lipat dari cuan yang pagi-pagi. Itu yang pernah saya alamin, yang akhirnya saya evaluasi, terus evaluasi, baca buku, terus baca referensi, akhirnya untuk mengurangi resiko kesalahan saat eksekusi, apalagi eksekusi manual, akhirnya saya menggunakan auto. Di auto itu saya benar-benar detail, lihat benar nggak setupnya, benar nggak sesuai plan nggak setupnya, jualnya, belinya gitu ya. Saya setting auto. Nah, biasanya saya menggunakan, bukan biasanya, saya menggunakan iPod, di mana iPod ini lebih eh, detail dalam fitur auto buy dan auto sell-nya. Tapi sekarang juga ada di Stockbit itu fitur auto buy dan auto sell. Cuman sayangnya di Stockbit ini cuman satu gitu. Jadi auto buy doang, auto sell-nya kita setup ketika saham ini sudah kita punya. Nah, kalau kelebihannya di iPod itu ketika kita belum punya barang, kita juga bisa setting auto buy dan auto sell. Itu yang saya pakai, dan kalau misalnya teman-teman pengen tahu cara setup auto buy dan auto sell-nya, teman-teman bisa akses di buku saya, di mana di buku saya itu saya jelaskan dengan detail cara setup auto buy auto sell-nya, dan ini merupakan salah satu work frame trading yang saya gunakan. Dari 6 work frame yang saya gunakan, salah satunya adalah setting auto buy dan auto sell. Nah, teman-teman misalkan penasaran bagaimana cara settingnya, teman-teman bisa langsung masuk ke website sahammantul.com, di mana nanti di sini ada buku yang khusus bagi pegawai. Di situ pun khusus buku buku khusus untuk pegawai, dan saya jelaskan lebih detail bagaimana cara setup trading buy dan sell-nya di buku ini. Nah, selain teman-teman dapat buku, teman-teman juga bisa pilih paket premium, di mana di paket premium itu ada video edukasi dan teman-teman bisa akses grup screeningnya. Nah, di sini teman-teman bisa dapetin promo 25% itu di video ini dibuat. Mungkin kalau vouchernya habis gitu ya, teman-teman mungkin eh, nggak kebagian promonya. Jadi sebelum promonya habis, teman-teman bisa klik langsung, mumpung harganya ada promo 25%. Atau kalau teman-teman pengen promo 50%, teman-teman mungkin bisa tulis di kolom komentar dan bisa tulis saya mau diskon 50%, nanti saya akan share kode vouchernya di kolom komentar. Tapi itu pun terbatas ya. Kalau misalkan teman-teman nggak dibales, berarti itu kodenya habis. Ini salah satu apa namanya, promo yang teman-teman bisa manfaatkan. Di sini saya bukan jual kelas, tapi saya jualan cara metode trading saya supaya teman-teman bisa trading dengan mandiri gitu. Jadi di sini saya share work frame trading saya, di mana teman-teman harapan saya itu bisa mandiri dan bisa mendapatkan cuan atau pendapatan sampingan, bahkan mungkin jadi pendapatan utama dari trading saham ini. Di mana teman-teman nanti bisa lanjut belajar di website Saham Mantul. Nanti teman-teman bisa login. Di situ teman-teman bisa belajar di website Saham Mantul. Di website itu ada video-videonya dan bisa mengakses buku. Ya. Kita kembali lagi ke materi. Jadi ini salah satu work frame yang saya gunakan menggunakan auto buy dan auto sell, di mana eh, saya pernah juga mungkin dibahas di video sebelumnya gitu ya. Di mana di sini saya pernah juga sukses di saham BNLI. Jadi waktu itu saham BNLI itu naik naik hampir 60%. Nah, alhamdulillahnya saya bisa match itu di harga 2.200. Jadi saham BNLI ini saya jual menggunakan auto sell dan saya bisa profit sampai dengan 60%.
6%. Bahkan ketika buy-nya pun juga waktu itu kalau nggak salah saya lagi di luar kota gitu ya. Lagi di luar kota, lagi ada kunjungan keluar kota, tiba-tiba ada notifikasi, saya punya saham BNLI. Ya udah langsung saya buy di situ. Tapi bukan maksudnya ada notifikasi bahwa saya telah mempunyai saham BNLI. Karena saya nggak memantau market waktu itu lagi di luar kota, tiba-tiba ada notifikasi dan akhirnya auto cuan di situ. Eh, saya menggunakan auto buy dan saya terus naikkan harga auto sell-nya mengikuti super trend dan saya ketika auto buy-nya itu naik di harga maaf, ketika auto sell-nya itu saya set up di harga 2.200 dan saham BNLI ini koreksi, saya jual di situ dan bisa untung. Bahkan kemarin kemarin pun saya beli lagi. Waktu itu kemarin itu saya beli lagi di harga 2.200 kalau nggak salah. 2.200. Jadi di saham ini saya pun juga beli lagi saham BNLI. Tapi saya bikin waktu itu sedikit banget, apa namanya, kecil banget range-nya. Nah, kemarin saya malah loss, tapi loss-nya ini tidak mengurangi cuan yang sebelumnya. Jadi saya beli waktu itu ini sambil lagi koreksi dan kemungkinan bikin struktur baru. Plan saya itu bisa naik lagi dan tembus di 2.500. Jadi waktu pas 2.300-an saya beli, di harga ini saya beli. Ternyata dia koreksi dan saya jualnya itu tipis banget gitu ya. Jadi saya bikin trading plan beli di 2.300, jual di 2.200. Tapi di 3 hari yang lalu atau nggak salah minggu kemarin, itu dia nyentuh di 2.200 dan auto sell saya kena. Jadi di Sambel ini 2 kali saya transaksi ketika cuan dan kemarin loss. Tapi lossnya itu tidak mengurangi cuan yang sebelumnya. Nyesel? Enggak. Eh, Kesel? Ya, ada keselnya, tapi sudah saya ukur dan saya sudah mengikuti trading plan di awal. Dan kalau misalkan mungkin saya masih keep, ya mungkin sekarang posisinya floating loss sedikit gitu ya, floating loss sedikit, tapi saya ngikutin trading plan saya dan saya tetap harus disiplin dan tanpa perlu babi bu mikir panjang lagi. Saya kerja kemarin sambil kerja ternyata saya lepas sambil nya secara auto sell. Itu yang terjadi dan akhirnya saya tidak punya barang lagi, tapi ini bukannya ngepom-pom atau ini rekomendasi, tapi saya lihat ini masih menarik, makanya saya masih pantau saham ini. Nah, itu saja mungkin video kali ini. Semoga video kali ini berguna. Teman-teman yang nonton sampai habis video ini, saya kasih apresiasi. Coba tulis di kolom komentar. Saya sudah nonton sampai akhir, nanti saya kasih kode voucher yang menarik buat teman-teman. Oke, itu aja buat teman-teman. Semoga bermanfaat. Save video ini jika memang video ini bermanfaat. Tolong bagikan video ini buat teman-teman yang membutuhkan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam cuan teman.